Assalamualaikum. Halo semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Berikut adalah video atau media pembelajaran untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah ICT dalam pembelajaran di SD dengan dosen pengampu PI Pustasi Ligar MPD dan saya Dinda Khairunia, Prodi PGSD STKIP Muhammadiyah Okutim. Oke, silahkan simak video berikut ini ya. Materi berjudul Cuaca, Iklim, dan Musim Kelas 3, Tema 5, Subtema 4, Pembelajaran 4. Berikut penampakan tentang cuaca, iklim, dan musim. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu perbedaan antara cuaca, iklim, dan musim. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan dalam waktu yang singkat. Cuaca diamati dalam hitungan hari. Iklim merupakan keadaan cuaca meliputi tempat yang sangat luas berdasarkan waktu yang panjang atau sangat lama. Iklim ditentukan berdasarkan hitungan waktu 11-30 tahun. Sedangkan musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim sendiri diamati dalam hitungan bulan. Jadi, rentan waktu antara cuaca, iklim, dan musim lebih lama iklim ya teman-teman. Penjelasan lebih lanjut tentang cuaca. Cuaca disebabkan oleh panas dari matahari dan pergerakan udara. Semua cuaca terjadi di lapisan bawah atmosfer bumi. Atmosfer sendiri adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Teman-teman bisa simak lapisan atmosfer pada gambar di bawah. Sementara itu, angin diciptakan oleh udara hangat di atmosfer yang naik dan digantikan oleh udara yang lebih dingin. Hal demikian yang menyebabkan udara bergerak. Kemudian, anginlah yang membawa perubahan cuaca. Cuaca sendiri bermacam-macam. Ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, juga cuaca hujan. Seperti gambar di bawah ini ada contoh peristiwa terjadinya hujan. Iklim. Iklim adalah keadaan udara pada wilayah yang relatif luas. Perubahannya pun lebih lambat dibandingkan cuaca. Untuk menentukan iklim dengan benar, ahli meteorologi mencatat berbagai statistik berbeda yang terkait dengan kondisi cuaca di area tertentu, termasuk suhu, hujan dan salju, kecepatan dan arah angin, kelembapan udara, dan tekanan atmosfer, dan mereka membandingkannya dari tahun ke tahun. Pembagian iklim dunia. Pada gambar terlihat garis melintang yang membelah bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Garis itu dinamakan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa memudahkan pembagian iklim dunia. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan lebih lama pada setiap tahunnya. Daerah iklim tropis terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropis. Subtropis memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Yang ketiga, iklim sedang. Pada iklim sedang, jenis flora yang tumbuh berkarakteristik berdaun jarum seperti bambu dan belukar. Yang keempat, iklim dingin. Iklim dingin dialami oleh kawasan dalam lingkar kutub. Pada iklim dingin, musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Tanah selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin, tanah tertutupi es dan salju. Selanjutnya ada musim. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Bagi negara yang beriklim subtropis akan mengalami pergantian musim sebanyak 4 kali, sedangkan negara yang beriklim tropis mengalami pergantian musim sebanyak 2 kali. Gambaran 4 musim di iklim subtropis. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, juga musim gugur. Teman-teman bisa langsung melihat perbedaan antara keempat musimnya pada gambaran 2 musim di iklim tropis. Terlihat jelas perbedaannya antara musim kemarau juga musim hujan. Pada musim kemarau, tanah terlihat kering, daun juga terlihat kering, seperti tidak subur dan sedikit adanya air. Sedangkan pada musim hujan, biasanya terdapat banyak genangan air di mana-mana. Tumbuh-tumbuhan akan menjadi lebih subur dan lebat. Tanah dan sekitarnya akan terlihat basah. Demikianlah penjelasan tentang cuaca, iklim, dan musim. Berikut ada evaluasi untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa mencatat di buku teman-teman, kemudian menjawabnya berdasarkan pemahaman yang telah teman dapatkan. Thanks for attention. Semoga bermanfaat.